Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 781 mendirikan museum. Setelah sarapan, Feng Yu memutuskan untuk membawa Elena keluar. Dia belum pernah membawa Elena keluar sebelumnya. Ketika dia memberitahu dia tentang ini, dia bersemangat. Kirilenko terbang kembali ke New York. Dia pergi ke sana untuk mendirikan perusahaan investasi. Dia mengatakan dia ingin berinvestasi di perusahaan yang dibanggakan Amerika. Dia ingin membawa kehormatan Rusia ke tanah Amerika. Feng Yu tidak menghentikannya. Faktanya, Feng Yu juga berpikir ini adalah ide yang bagus. AS mengklaim sebagai yang terbaik dalam teknologi. Dia ingin menekan AS di bidang ini. Teknologi meningkatkan produktivitas. Ini adalah kebenaran. Tidak peduli mesin atau komputer apa, itu akan secara signifikan meningkatkan efisiensi dan mengurangi tenaga kerja manual. Jika Anda dapat menghasilkan satu barang dalam 1 jam dan saya dapat menghasilkan 100 barang yang sama dalam 1 jam, Anda pasti akan diganti. Komputer adalah salah satu industri yang paling high-tech. Jika seseorang dapat mengendalikan industri komputer, maka dia akan dapat mengendalikan masa depan. Kirilenko masih harus menghubungi staf Rusianya untuk mulai merekrut insinyur perangkat lunak dan perangkat keras. Insinyur perangkat keras dapat bergabung dengan Lenovo atau membiarkan mereka mengembangkan CPU baru. Orang Rusia ini bahkan bisa membangun stasiun luar angkasa, apa gunanya CPU bagi mereka? Feng Yu menyadari bahwa masih banyak permata tersembunyi di Rusia. Orang-orang yang dia rasa tidak bisa dia rekrut, bukanlah masalah bagi Kirilenko. Dia bisa menyelesaikan apapun di Rusia dengan uang. Feng Yu merasa dia terlalu konservatif sebelumnya. Dia bermaksud untuk meneliti bakat seperti apa yang bisa dia rekrut dari Rusia pada perjalanannya berikutnya. Kemana kamu mau pergi? Cuaca di sini lebih hangat daripada di Rusia. Meskipun ini bukan musim berlayar, kami masih bisa berlayar jika Anda mau. Feng Yu memegang tangan Elena saat dia bertanya padanya. Saya baik-baik saja dengan apapun. Anda bisa memutuskan. Elena menjawab. Feng Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya tahu Elena suka menari. Dia tidak tahu apa-apa lagi tentang dia. Dia tidak tahu kemana harus membawanya. Museum. Feng Yu bertanya. Oke. Elena mengangguk. Dia tidak keberatan dengan tempat manapun selama dia bersama Feng Yu. Ralph. Apakah kamu sudah membeli peta wisata Seattle? Feng Yu memanggil Ralph. Dia kesal, tapi dia tidak tega melampiaskan kekesalannya pada gadis manis seperti Elena. Jadi, dia hanya bisa melampiaskannya pada Ralph. Iya bos, aku akan membawanya kepadamu sekarang. Ralph menghela nafas. Meskipun dia mendapatkan gaji tinggi dan memiliki banyak otoritas, dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia merasa seperti pelayan pribadi Feng Yu. Setelah beberapa saat, Ralph tiba di rumah Feng Yu. Feng Yu mengambil buku pegangan turis dari Ralph dan segera memarahi Ralph, mengapa ini dalam bahasa Inggris. Ralph bingung. Bahasa Inggris Feng Yu sangat bagus dan seharusnya bisa membacanya. Selanjutnya, ini adalah AS. Jika tidak dalam bahasa Inggris, bahasa apa yang harus digunakan? Ralph memperhatikan Elena yang duduk di samping Feng Yu dan menyadari mengapa Feng Yu sangat marah. Bos, sulit mendapatkan pemandu wisata bahasa Rusia di sini. Feng Yu melambai padanya. Lupakan. Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sederhana seperti ini. Ralph hampir menangis. Mereka yang berbicara bahasa Rusia jarang mengunjungi AS untuk liburan. Bahkan jika mereka datang, mereka semua akan pergi ke Los Angeles atau kota-kota besar. Feng Yu menunjuk ke buku pegangan turis dan menjelaskan kepada Elena dalam bahasa Rusia. Ini adalah Galeri Seni Henry. Museum Seni Pertama Washington. Ini adalah Museum Demam Emas Klondike.
Ini adalah museum sejarah dan industri. Ini adalah museum penerbangan, Ralph terkesan. Tidak heran Feng Yu bisa begitu sukses di usianya. Dia bisa berbicara dua bahasa asing dengan sangat lancar. Melihat Feng Yu menjelaskan tempat-tempat menarik kepada Elena dengan sungguh-sungguh, Ralph merasa sedikit bersalah karena mengira Feng Yu adalah gay di masa lalu. Dia telah bekerja untuk Feng Yu selama beberapa waktu tetapi belum pernah melihat wanita di sekitar Feng Yu. Benar, dengan status dan kekayaan Feng Yu, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan, termasuk bintang film cantik itu. Tapi Feng Yu telah menolak semua wanita yang mencoba mendekatinya. Ralph merasa banyak dari wanita itu cantik. Tetapi ketika Ralph melihat wanita yang duduk di samping bosnya sekarang, dia mengerti mengapa bosnya menolak semua wanita itu. Tak satu pun dari wanita itu bisa dibandingkan dengan Elena. Jika dia memiliki pacar seperti Elena, dia juga akan kehilangan minat pada wanita itu. Elena tersenyum ketika dia mendengarkan Feng Yu menjelaskan semua tempat wisata yang berbeda di Seattle. Ketika Feng Yu bertanya lagi kemana dia ingin mengunjungi, dia menjawab dengan lembut, "Bisakah saya pergi ke museum seni?" "Tentu saja, mengapa tidak, Ralph?" Panggil sopirnya untuk menyiapkan mobil. "Kami akan pergi ke galeri seni Henry. Hubungi mereka dan beritahu mereka bahwa saya ingin memesan seluruh galeri hari ini." Elena dengan cepat menarik lengan Feng Yu, "Akan lebih baik jika kita bisa mengagumi lukisan itu bersama orang lain." "Oke, selama Anda menyukainya, Ralph, pergi dan dapatkan tiketnya. Saya ingin memasuki galeri ketika kita sampai." "Iya bos, saya akan membuat pengaturan." Ralph dengan cepat berlari keluar dan mulai menelepon museum. Feng Yu tidak suka mengunjungi galeri seni. Dia merasa karya-karya seni itu terlalu mahal dan digelembungkan oleh para spekulan. Karya seni tidak boleh dinilai dari harganya. Bagi mereka yang menyukai karya seni, itu akan sangat berharga. Tapi bagi orang lain, itu hanya benda biasa. Bagi seorang pengusaha, karya seni adalah produk. Mereka bertujuan untuk meningkatkan nilai karya seni dan menghasilkan keuntungan darinya. Anda menggantung lukisan dari periode Renaissance di rumah Anda berarti Anda artistik atau elegan. Ini tidak seperti ini. Lebih dari 99% orang menggunakan lukisan itu sebagai kedok untuk pamer. Feng Yu juga ingin melakukan ini. Tapi dia tidak mau membeli lukisan cat minyak. Dia menginginkan lukisan dan tembikar Cina. Dia memutuskan untuk membeli beberapa lukisan Tiongkok atau karya seni Tiongkok tingkat nasional di AS dan menyumbangkannya ke museum-museum di Tiongkok. Karya seni ini membutuhkan perawatan profesional, dan Feng Yu tidak tahu bagaimana mempertahankannya. "Mungkin saya bisa membangun museum sendiri." "Betul sekali. Mengapa saya tidak dapat mendirikan museum sendiri dan mempekerjakan profesional untuk memelihara dan memperbaiki karya seni tersebut?" Museum angin dan hujan. Memikirkannya saja akan membuat orang bersemangat. Feng Yu memutuskan untuk membuat orang mencari karya seni Tiongkok di AS. Dia tidak mempermasalahkan harga karena karya seni Tiongkok di era ini masih belum mahal. Bab 782 Keputusan Liu Chuanzi Kantor Pusat Lenovo di Beijing. Suasana tegang di ruang rapat kecil. Semua direktur hadir untuk membahas suatu hal penting. "Yuanqing, bagaimana menurutmu?" Liu Chuanzi bertanya. Yang Yuanqing adalah kepala departemen PC. Dia juga salah satu direktur Lenovo. Liu Chuanzi menaruh harapan besar padanya dan bahkan ingin mengangkatnya sebagai penggantinya. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Liu Chuanzi masih bisa bekerja selama bertahun-tahun sebelum pensiun. Saya pribadi mendukung usulan ini. Juga, manajer Feng telah mengatakan sebelumnya. Perusahaan ini akan disebut Lenovo Software. Lenovo dan sahamnya akan cukup untuk memiliki saham pengendali perusahaan. Yang Yuanqing berasal dari departemen PC dan pasti mendukung proposal ini untuk memberikan departemen perangkat lunak. Dengan cara ini,
Lenovo akan memfokuskan semua sumber dayanya pada manufaktur PC. Saya keberatan, teriak Sulinan. Sulinan adalah salah satu dari sedikit insinyur pertama yang bergabung dengan Lenovo. Dia bertanggung jawab atas pengembangan perangkat lunak. Kartu Han Lenovo adalah karena kreditnya. Lenovo telah memulai dari perangkat lunak, dan sejak awal dia telah menentang Lenovo yang memproduksi PC. Dia senang bahwa penjualan PC perusahaan berjalan dengan baik, tetapi perusahaan tidak boleh mengeluarkan departemen perangkat lunak karena alasan ini. Lihatlah Microsoft, dan Anda akan tahu potensi perangkat lunak. Tidak ada PC yang dapat melakukannya tanpa perangkat lunak dan sistem operasi. Ini termasuk peralatan rumah tangga pintar. Perangkat lunak memiliki prospek yang lebih baik daripada perangkat keras. Juga, Lenovo sudah menjadi perusahaan perangkat lunak teratas di Cina. Kingsoft, yang dimiliki Lenovo, telah memulai banyak proyek bersama. Inilah saatnya bagi Lenovo untuk mengambil alih pasar perangkat lunak China dan menjelajah ke luar negeri. Tapi sekarang, Anda memberitahu saya bahwa Anda ingin memisahkan departemen perangkat lunak dari perusahaan untuk mendirikan perusahaan lain dengan orang lain. Lenovo mulai mengembangkan perangkat lunak. Kartu Han kami telah menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan kami. Juga, kami akan meluncurkan sistem supermarket kami. Ini akan membawa keuntungan yang tinggi bagi kita. Sistem server Lenovo kami juga laris manis. Semua ini menunjukkan potensi perangkat lunak kami. Mengapa kita harus memisahkan mereka dan harus bekerja sama dengan orang lain? Saya juga keberatan untuk mendirikan usaha patungan dengan orang lain. Lenovo milik Akademi Ilmu Pengetahuan China. Kami memiliki keunggulan dalam hal teknologi. Kita tidak membutuhkan orang lain. Juga, meskipun perusahaan perangkat lunak itu disebut perusahaan perangkat lunak Lenovo, Feng Yu dan orang Rusia itu memiliki lebih dari 50% saham. Jika mereka bergabung, maka mereka akan memiliki suara yang lebih besar di perusahaan. Direktur Zeng berkata, Direktur Zeng adalah orang yang mendukung Liu Chuanzi untuk memulai perusahaan ini. Dia adalah orang yang mendapatkan dana dari Akademi Ilmu Pengetahuan China untuk Liu Chuanzi untuk mendirikan Lenovo. Tentu saja, dia juga dipromosikan menjadi wakil direktur akademi karena kesuksesan Lenovo. Dia juga kepala Institut Teknologi Komputasi dari Akademi Ilmu Pengetahuan China. Direktur Zeng adalah perwakilan Chinese Academy of Sciences di Lenovo. Kata-katanya memiliki pengaruh yang cukup besar pada Liu Chuanzi. Saya setuju untuk memisahkan divisi software dari perusahaan. Kita harus tahu dari mana keuntungan Lenovo di masa depan. Tanpa ragu, ini adalah era PC. Pangsa pasar kami di China akan menjadi yang terbesar tahun ini. Tahun depan, kami akan mengamankan posisi kami sebagai nomor 1 di China. Kami juga akan mengekspor PC kami ke Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Keuntungan kita akan meningkat. Laptop kami juga sangat populer. Fakta bahwa kami memiliki drive optik paling canggih, kami tidak akan kalah dari perusahaan lain manapun. Wakil Manajer Umum Sun Hongbin, yang mengawasi penjualan kartu Han, server, PC, dan produk lainnya mengatakan, Song Hongbin adalah salah satu manajemen tertinggi Lenovo dengan masa jabatan terlama. Dia bertanggung jawab atas penjualan produk mereka dan tahu lebih banyak tentang keuntungan perusahaan daripada yang lain. Di Cina, PC Lenovo akan menjadi pemimpin pasar. Setelah kerjasama mereka dengan Kingsoft, Hancard juga akan menjadi perangkat lunak China teratas di China. Penjualan server mereka dan produk lainnya juga meningkat. Karena PC adalah produk Lenovo yang paling menguntungkan, mereka harus fokus padanya. Adapun perangkat lunak, Song Hongbin tidak terlalu akrab. Keuntungan dari perangkat lunak juga signifikan. Hanya ada satu Microsoft di dunia ini, dan memiliki monopoli dalam industrinya. Tapi di sisi lain, ada banyak sekali produsen PC dan semuanya bisa menghasilkan keuntungan. Juga,
Proposal ini tidak meminta Lenovo untuk menyerah pada pengembangan perangkat lunak mereka. Ini adalah kerjasama dengan Rusia. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan Kingsoft. Mengapa menentang proposal ini? Rusia juga kuat dalam pengembangan perangkat lunak. Hal ini akan menjadi pendorong bagi perkembangan perusahaan. Song Hongbin juga tidak terlalu senang dengan sutradara Zheng dan sutradara lama itu. Dia merasa pemikiran mereka terlalu konservatif dan tidak bisa mengikuti tren pasar saat ini. Jika bukan karena dia, penjualan Lenovo tidak akan meningkat begitu cepat. Liu Chuanzi telah mempercayai dan mendukung Song Hongbin. Jika Liu Chuanzi tidak berjanji untuk memberikan Song Hongbin saham perusahaan, dia akan pergi untuk memulai perusahaannya sendiri. Saluran distribusi yang dimilikinya sudah cukup baginya untuk mendirikan perusahaan dagang yang bergerak di bidang produk elektronik. Semua sutradara mengungkapkan pandangan mereka, dan semuanya punya alasan sendiri. Liu Chuanzi juga mendukung untuk memisahkan pengembangan perangkat lunak dari Lenovo. Itu hanya memisahkan dari perusahaan utama dan tidak menyerah. Perusahaan baru itu juga akan menjadi anak perusahaan Lenovo. Langkah ini juga akan membuatnya memiliki kendali penuh atas Kingsoft. Ada banyak insinyur perangkat lunak yang baik di Kingsoft. Pengembang perangkat lunak Rusia jauh lebih baik dari mereka. Jika Lenovo menolak proposal ini, Feng Yu pasti akan bekerja sendiri dengan orang Rusia itu. Mereka akan mendirikan perusahaan perangkat lunak mereka sendiri, dan Lenovo harus menghadapi pesaing yang kuat. Hanya ada dua pilihan, bekerja sama dan menghasilkan uang bersama. Pilihan lainnya adalah tidak bekerja sama dan menghadapi pesaing yang kuat. Pesaing ini bahkan mungkin mengambil pasar perangkat lunak dari Lenovo. Liu Chuanzi akan memilih opsi pertama. Selanjutnya, Feng Yu telah memberitahunya bahwa perusahaan baru itu masih bisa disebut Lenovo Software. Direktur perusahaan ini akan diputuskan oleh Liu Chuanzi dan Feng Yu tidak akan ikut campur. Tidak ada alasan bagi Liu Chuanzi untuk menolak proposal ini dengan kondisi yang begitu baik. Meskipun para direktur yang keberatan telah memberikan alasan yang bagus, Liu Chuanzi sudah mengambil keputusan. Pertemuan hari ini hanya baginya untuk melihat apakah dia mendapat pendukung. Oke, saya menyarankan agar kita memisahkan Departemen Perangkat Lunak untuk mengatur perangkat lunak Lenovo. Juga, Feng Yu adalah seorang pengusaha Cina yang patriotik. Dia tidak akan bekerja sama dengan pria Rusia itu untuk menipu kita. Anda semua dapat yakin. Sulinan, Anda pergi dan berbicara dengan Kingsoft. Kami akan menggabungkan Kingsoft dengan Lenovo Software Company dan Anda akan menjadi ketua dari perusahaan baru ini. Liu Chuanzi dengan percaya diri mengumumkan keputusannya dan mengabaikan semua orang yang menentang proposal ini. Dia bahkan membiarkan Sulinan yang menentang rencana ini untuk menjadi ketua perusahaan baru. Semua direktur diam. Bab 783 Lenovo Kingsoft. Feng Yu, yang sedang makan bersama Elena di rumah, menerima telepon dari Liu Chuanzi. Liu Chuanzi mengatakan kepadanya bahwa Lenovo akan memisahkan Departemen Perangkat Lunak mereka dari perusahaan untuk mendirikan perusahaan baru dengan Kingsoft dan perusahaan Russian Bear Software, perusahaan perangkat lunak yang didirikan oleh Kirilenko. Semua direktur Lenovo telah setuju. Feng Yu dengan percaya diri memberitahu Liu Chuanzi. Liu tua, kamu tidak akan menyesali keputusanmu hari ini. Saya berani mengatakan bahwa perusahaan perangkat lunak baru ini akan menjadi kebanggaan China, Asia, dan bahkan seluruh dunia. Feng Yu bersikeras bahwa kolaborasi ini harus melibatkan Kingsoft. Itu karena dia merasa Kingsoft memiliki kemampuan pengembangan perangkat lunak yang baik, dan mereka memiliki perangkat lunak perkantoran WPS. Feng Yu telah menggunakan perangkat lunak WPS di kehidupan sebelumnya. Microsoft Office memiliki fungsi yang sedikit lebih banyak daripada WPS, tetapi perbedaannya tidak signifikan. Perangkat lunak WPS adalah perangkat lunak perkantoran terbaik yang dikembangkan Cina di Cina. Dengan kreativitas Feng Yu,
WPS akan ditingkatkan dari bentuk aslinya dan dapat mengejar atau menyalip Microsoft Office dalam waktu singkat. Kingsoft juga telah memulai pengembangan perangkat lunak antivirusnya dan berhasil dengan baik di handcard-nya. Mereka telah membantu Lenovo secara signifikan dengan perangkat lunak dan teknologi ini. Tentu saja, Kingsoft masih memiliki satu orang yang menarik perhatian Feng Yu. Lei Dajun. Dia selalu sangat muda dan merupakan general manajer Kingsoft. Feng Yu suka menggunakan orang berusia sekitar 30 tahun atau lebih muda untuk manajemen puncak perusahaannya. Ia tidak mau mempekerjakan orang yang sudah terlalu tua. Pertama, karena setelah dia mempersiapkan staf yang lebih tua ini, mereka akan pensiun setelah beberapa tahun. Kedua, orang tua kaku dan tidak fleksibel. Tidak semua orang seperti Li Mingde. Lei Dajun adalah seseorang dengan keyakinan dan ambisi pribadi yang kuat. Ini juga salah satu alasan mengapa Feng Yu ingin merekrutnya. Orang lain yang ingin disewa Feng Yu adalah Qiu Bojun. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, ia dikenal sebagai pengembang perangkat lunak top China. Kingsoft menyetujui proposal ini. Berapa banyak saham yang mereka inginkan? Feng Yu bertanya. Nilai pasar Kingsoft tidak tinggi, dan perusahaan tidak memiliki banyak aset. Tetapi produk dan teknologi mereka sangat berharga. Jika mereka menginginkan proporsi bagian yang tinggi, maka perburuan orang-orang mereka akan lebih bermanfaat. Kami masih bernegosiasi dengan Kingsoft, dan itu belum final. Manajer Feng, Anda benar-benar berpikir bahwa dengan bergabungnya pengembang perangkat lunak Rusia, kami akan dapat bersaing dengan AS. Liu Chuanzi tidak terlalu percaya diri. Mereka seharusnya bisa mendapatkan pangsa pasar, tapi dia merasa tidak mungkin bersaing dengan perusahaan AS. Kami harus bisa mengalahkan mereka di beberapa bidang, seperti perangkat lunak perkantoran, antivirus, Dell. Untuk sistem operasi, itu harus bergantung pada pengembang kami. Feng Yu juga tidak tahu apakah pengembangnya dapat memberikan apa yang dia inginkan. Feng Yu ingin perusahaan ini mengembangkan dua sistem operasi. Salah satunya adalah Win7, dan yang lainnya adalah Android. Microsoft dan Google memiliki lebih banyak insinyur perangkat lunak daripada Lenovo di kehidupan sebelumnya. Tetapi bahkan jika salah satu dari dua sistem operasi berhasil dikembangkan, Feng Yu akan kaya. Manajer Feng, ini masalah penting. Kenapa kamu tidak kembali? Lu Chuanji bertanya. Saya akan kembali ketika perusahaan sudah siap. Saya masih memiliki beberapa pekerjaan yang belum selesai di sini. Feng Yu masih belum mengakuisisi Amazon dan belum bertemu dengan analis pasar Kirilenko. Dia harus menunggu sampai semua ini diselesaikan sebelum dia kembali ke Cina. Feng Yu telah berhasil membeli saham di Amazon. Yang tersisa hanyalah dokumen. Dia telah melihat situs web Amazon saat ini dan tidak puas dengannya. Feng Yu memutuskan untuk menunggu sampai dia menjadi pemegang saham terbesar Amazon sebelum meminta Jeff Bezos untuk membuat semua perubahan itu. Jika internet Cina tidak terlalu terbelakang dan daya beli masyarakatnya tidak tinggi, Feng Yu akan membuat situs web serupa di Cina. Oke, aku akan menunggumu kembali. Feng Yu menoleh ke Elena setelah dia menutup telepon. Kemana Anda ingin pergi hari ini? Akan ada pertunjukan Broadway dalam beberapa hari. Kita bisa pergi dan menontonnya. Elena tersenyum senang, saya akan mendengarkan pengaturan Anda. Qiu Bojun dan manajemen Kingsoft yang lebih tinggi duduk bersama untuk membahas apakah mereka harus bergabung dengan Lenovo Software Company. Lenovo memiliki sebagian saham perusahaan mereka, dan jika mereka bergabung dengan perusahaan baru, itu akan baik untuk mereka. Tapi Kingsoft tidak akan ada lagi. Saya pikir kita harus bergabung dengan Lenovo Software. Insinyur Rusia juga akan bergabung dengan perusahaan ini. Kami akan dapat mencapai impian kami lebih awal, kata Lei Dajun. Mimpi kita. Impian kami adalah mendirikan perusahaan perangkat lunak terbaik di dunia. Jika kita bergabung dengan Lenovo Software, tidak akan ada lagi Kingsoft. Salah satu pendiri Kingsoft mengatakan.
Lalu bagaimana jika kita bisa mempertahankan merek Kingsoft, termasuk merek WPS kami? Lei Dajun bertanya. Apa maksudmu dengan mempertahankan merek kami? Mereka adalah pemegang saham terbesar. Mengapa mereka menggunakan merek kami? Semua perangkat lunak yang diproduksi oleh perusahaan ini di masa depan akan menggunakan merek Lenovo. Lei Dajun tertawa dan menggelengkan kepalanya. WPS kami adalah perangkat lunak office China terbaik di China. Lenovo tidak memiliki produk seperti itu dan hanya dapat menggunakan produk kami. Juga, kami telah memimpin dalam penelitian bersama dan pengembangan perangkat lunak baru. Kami juga ahli dalam kartu Han. Kami dapat menggunakan ini untuk bernegosiasi dengan mereka agar kami dapat mempertahankan merek WPS kami. Kami bahkan dapat meminta produk baru berikutnya yang disebut Kingsoft. Kyu Bojun bertanya dengan penuh semangat, kamu yakin mereka akan menerima persyaratan ini? Tidak hanya ini, saya pikir perusahaan baru ini harus diberi nama Lenovo Kingsoft Software Company. Kita harus memberitahu orang-orang bahwa ini adalah merger. Kami tidak diakuisisi oleh Lenovo. Lei Dajun menjawab dengan percaya diri. Lei Dajun lebih cocok daripada Kyu Bojun sebagai pemimpin perusahaan. Setelah Lei Dajun mengatakan ini, orang-orang lainnya di pertemuan itu menjadi cerah. Jika perusahaan baru itu bernama Lenovo Kingsoft Software Company, maka mereka tidak keberatan merger ini. Mereka akan pindah ke kantor yang lebih besar dan akan memiliki akses ke lebih banyak sumber daya. Ini akan membantu mereka mencapai impian mereka dan menghasilkan lebih banyak uang. Lei Dahun, bisakah kamu membujuk Sulinan? Bagaimana dengan Liu Chuanzi? Apakah Anda yakin dapat membujuk mereka? Saya dapat mengatakan bahwa mereka benar-benar ingin kami bergabung dengan persentase saham yang mereka tawarkan. Mereka pasti akan menyetujui permintaan kita. Kami adalah Kingsoft dan bukan merek yang tidak dikenal, kata Lei Dajun. Sulinan sedang duduk di ruang rapat kecil di kantor Kingsoft Beijing. Kyu Bojun masih berdiskusi dengan manajemen lainnya, dan Sulinan sedang menunggu hasilnya. Dia tidak pergi karena dia tahu bahwa Kingsoft tidak akan menolak tawaran tingginya. Tentu saja, Sulinan telah menawarkan persyaratan yang menguntungkan untuk Kyu Bojun karena dia ingin orang-orang Kingsoft berdiri di sisinya. Dengan cara ini, dia akan memiliki kendali yang lebih tinggi atas perusahaan perangkat lunak ini. Ketika perusahaan ini terdaftar di masa depan, dia akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Seseorang mengetuk pintu dan masuk. Sulinan mengerutkan kening. Itu bukan Kyu Bojun, tapi Lei Dajun. Manajer Su, kami telah membahas tawaran Anda, tetapi masih ada beberapa masalah kecil, dan saya harap Lenovo akan menyetujuinya. Lei Dajun tersenyum. Apa itu? Perusahaan baru yang kami dirikan ini tidak bisa disebut Lenovo Software Company. Itu harus disebut perusahaan perangkat lunak Lenovo Kingsoft. Apakah kalian semua setuju dengan ini? Bab 784 Direktur yang tidak bertanggung jawab itu adalah rapat Direktur Microsoft. Bill Gates dan Paul Allen yang sering absen hadir hari ini. Tapi satu sutradara tidak muncul. Direktur ini telah meminta asistennya untuk menelepon untuk mengatakan bahwa dia memiliki beberapa pekerjaan penting. Seseorang tidak menjalankan tugasnya. Dia tidak cocok menjadi sutradara. Paul Allen menggerutu dan melihat ke kursi yang kosong. Direktur lainnya juga tidak senang. Mereka merasa Direktur Feng ini terlalu arogan. Bahkan jika dia adalah pemegang saham terbesar ketiga Microsoft, dia tidak boleh meremehkan mereka semua. Bill Gates juga tidak terlalu senang dengan Feng Yu. Meskipun penjualan produk Microsoft telah meningkat untuk pasar Cina dan Feng Yu telah mencapai apa yang dia janjikan, tetapi perusahaan tidak menghasilkan keuntungan apapun. Harga jual produknya ke Lenovo terlalu rendah. Feng Yu telah menyelesaikan tugasnya dan bahkan telah mencapai lebih dari yang dibutuhkan. Tapi dia tidak muncul di perusahaan hampir setiap hari. Meskipun Feng Yu adalah pemegang saham dan direktur perusahaan,
dia tidak boleh melakukan ini. Jika Feng Yu hanya pemegang saham biasa dan telah berinvestasi di Microsoft untuk uang, tidak apa-apa baginya untuk tidak datang ke kantor. Tapi Feng Yu adalah salah satu direktur perusahaan. Dia adalah salah satu manajemen yang lebih tinggi dari perusahaan. Saya mendengar Direktur Feng membawa seorang wanita berkeliling kota setiap hari. 2 hari yang lalu, mereka pergi ke Boeing dan ingin membeli helikopter. Kata salah satu direktur. Saya juga mendengar bahwa Direktur Feng telah pergi ke Amazon. Dia ingin berinvestasi di perusahaan kecil itu. Apa yang bisa diinvestasikan di perusahaan itu? Kata direktur lain. Direktur lainnya mulai mengomel tentang Feng Yu karena tidak bertanggung jawab. Pertemuan ini telah menjadi sesi menggerutu tentang dirinya. Namun, hanya Ballmer yang tidak mengatakan apa-apa. Direktur lainnya tidak menyadarinya, tetapi Bill Gates dan Paul Allen melihatnya. Paul Allen bertanya, "Steve, Feng adalah wakil presiden Asia Pasifik di bawah Anda. Saya ingin mendengar tentang rencana Anda untuk Asia Pasifik." Ballmer menjawab dengan percaya diri, "Pangsa pasar untuk kawasan Asia Pasifik telah meningkat. Kecuali Jepang, India, dan beberapa wilayah kecil, kami memegang pangsa pasar terbesar untuk sistem operasi, perangkat lunak perkantoran, dan Internet Explorer. Kenaikan di pasar China merupakan yang tertinggi." Direktur Feng sudah menyelesaikan tugasnya. Paul Allen marah. "Anda tidak tahu apa yang saya ingin Anda katakan. Apa aku memintamu untuk memuji bocah itu? Sebagai presiden wilayah Asia Pasifik, bukankah seharusnya Anda menegurnya karena tidak masuk kerja?" Paul Allen melanjutkan. Ballmer menjawab dengan tatapan bingung. "Paul, Feng tidak mendapatkan gaji apapun. Bahkan asistennya tidak dibayar oleh kami. Dia membayar semuanya dari kantongnya sendiri. Dia mengatakan bahwa perusahaan tidak memberinya gaji dan dia tidak bisa muncul di kantornya. Aku tidak bisa membantahnya. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya katakan kepadanya?" Paul Allen sangat marah. Dia telah mengatakan bahwa gaji Feng Yu tidak boleh terlalu tinggi karena Feng Yu tidak memiliki banyak pekerjaan. Jawaban Feng Yu kepadanya adalah bahwa dia tidak akan mengambil 1 sen pun dari perusahaan. Dia hanya menginginkan saham perusahaan. Asistennya juga dibayar olehnya. Paul Allen mengira dia telah mempermalukan Feng Yu saat itu. Tapi siapa tahu, ini adalah rencana Feng Yu. Tidak ada yang salah dengan tidak masuk kerja karena Feng Yu tidak dibayar. Juga, Paul Allen tidak muncul di perusahaan hampir sepanjang waktu. Di antara para direktur, dia adalah orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk menilai tindakan Feng Yu. Bahkan Bill Gates pergi ke kantor minimal 3 kali seminggu. Bagus. Saya akan berbicara dengan Feng. Mari kita hentikan diskusi tentang dia. Tanpa Feng, Microsoft tidak akan mencapai hasil yang baik di China. Ketika pengguna China terbiasa dengan perangkat lunak dan sistem operasi kami setelah 3 hingga 5 tahun, perusahaan perangkat lunak lainnya di China akan hampir bangkrut. Kami akan meningkatkan harga yang sama seperti negara lain. Keuntungan kami pasti akan meningkat. Bill Gates berkata dengan percaya diri. Inilah alasan mengapa Bill Gates menyetujui tuntutan Feng Yu. Sejujurnya, daya beli orang Cina tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara barat. Ia harus menunggu dan menduduki pangsa pasar terlebih dahulu. Microsoft dapat menaikkan harga setelah mereka mendapatkan monopoli pasar Cina. Bahkan harganya sangat rendah sekarang, tetapi Microsoft masih memiliki beberapa keuntungan. Direktur lainnya, termasuk Paul Allen, berhenti membicarakan Feng Yu setelah Bill Gates mengucapkan kata-kata itu. Microsoft bisa menjadi begitu sukses hari ini adalah karena kontrak yang ditandatangani antara mereka dan IBM pada awalnya. Setelah itu, mereka menandatangani kontrak dengan berbagai produsen PC untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Setelah Microsoft menguasai pasar, mereka juga menguasai perusahaan PC tersebut. Keuntungan mereka lebih tinggi dari produsen PC.
Mereka menggunakan strategi yang sama di Cina sekarang. Meski lebih ekstrim, pasar China adalah pasar yang luas. Ketika harga jual dinaikkan menjadi sama dengan negara-negara barat, keuntungan Microsoft akan meningkat 50%. Pada saat yang sama, saat rapat direktur yang tidak bertanggung jawab, Feng Yu menandatangani kontrak dengan Jeff. Ini adalah kontrak resmi investasi Feng Yu di Amazon. Setelah Feng Yu menandatangani kontrak, dia akan menjadi pemegang saham terbesar Amazon. Dia juga meminta Ralph untuk bertemu dengan pemegang saham lainnya. Mereka semua berpikir untuk menjual saham mereka demi keuntungan. Bagi Feng Yu, ini bukan masalah. Selama Jeff dan staf yang dia percayai masih di Amazon layak untuk diinvestasikan. Feng Yu meminta Amazon untuk menjauhkannya dari pusat perhatian untuk investasi ini. Amazon dapat mengumumkan investasinya kepada publik, tetapi Feng Yu tidak ingin tampil di depan kamera manapun. Dia memberitahu Jeff untuk memberitahu media bahwa seorang taipan misterius telah berinvestasi di Amazon. Orang-orang akan penasaran untuk mengetahui lebih banyak, dan ini akan menjadi cara terbaik untuk mendapatkan kesadaran. Juga, Ralph telah memberitahu Feng Yu sepotong informasi. Jeff menjual obligasi dan sahamnya untuk mengumpulkan dana. Dia tampaknya ingin membeli saham perusahaan dari pemegang saham lain. Feng Yu senang mengetahui hal ini. Jeff Bezos ingin membuang semua asetnya ke Amazon. Dengan cara ini, dia tidak akan meninggalkan sisi Feng Yu. Setelah meninggalkan Amazon, Feng Yu menerima telepon dari Ballmer. Feng, Paul, dan direktur lainnya mengeluh tentang kamu yang tidak muncul di kantor. Saya pikir Anda lebih baik berbicara dengan Bill. Ballmer merasa lebih baik Feng Yu mencari Bill Gates untuk memberikan penjelasan, daripada Bill Gates mendatanginya. Oke, terima kasih telah memberitahu saya teman saya. Feng Yu juga ingin berbicara dengan Bill Gates. Dia merasa dia harus mendapatkan liburan yang layak. Dia harus pergi ke New York dan kemudian kembali ke Cina. Semua ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Jika Microsoft membutuhkan Feng Yu untuk apapun, mereka dapat meneleponnya atau mengiriminya email. Tidak perlu baginya untuk berada di kantor setiap hari. Halo, Bill. Saya Feng. Saya menelepon Anda untuk memberitahu Anda bahwa saya akan mengambil cuti panjang dari pekerjaan. Bab 785 Anda tidak perlu melakukan reservasi di restoran ini. Bill Gates menjawab panggilan Feng Yu. Dia pikir Feng Yu memanggilnya untuk memberitahunya bahwa dia akan bekerja keras di Microsoft di masa depan. Tapi siapa tahu, Feng Yu memanggilnya untuk memberitahunya bahwa dia akan mengambil cuti panjang dari pekerjaan. Feng, orang-orang di perusahaan itu tidak senang denganmu. Akan sulit bagiku untuk menjelaskannya kepada mereka. Bill, apakah saya sudah menyelesaikan apa yang perusahaan ingin saya lakukan? Selain saya, siapa lagi yang bisa berhasil menyelesaikan tugas ini? Saya telah mengatakan bahwa saya hanya akan menangani pasar Cina dan tidak akan mengganggu operasi lainnya. Mengapa saya harus menghadiri rapat direktur? Apakah Anda semua akan membiarkan saya mengganggu daerah lain? Apakah saya menyebutkan dalam pertemuan sebelumnya bahwa saya akan mendukung keputusan Anda? Feng Yu bertanya pada Bill Gates. Brengsek, saya telah menyerahkan hak saya di bidang lain dan Anda semua seharusnya tidak memberi saya begitu banyak pekerjaan. Selanjutnya, saya telah menjelaskan kepada Ballmer tentang pasar Cina. Bill Gates mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa otoritas yang diberikan kepada Feng Yu awalnya terlalu kecil dan itu juga yang diinginkan Feng Yu. Tapi dia masih senang mendengar bahwa Feng Yu akan mendukungnya. Bagus, Feng, jika perusahaan membutuhkanmu, kamu tidak boleh mengecewakan kami. Dengan satu direktur ikut campur dalam operasi perusahaan, itu juga akan baik untuk Bill Gates. Dia ingin menunggu 2 tahun lagi agar pasar Tiongkok stabil dan dia akan menendang Feng Yu keluar dari dewan direksi. Setelah menutup telepon, Feng Yu menoleh ke Ralph. Perhatikan Microsoft dengan cermat.
Jika perusahaan memiliki produk atau teknologi terbaru, beritahu saya segera. Apakah kamu mengerti? Iya, bos. Saya akan memantau mereka. Apakah saya harus memantau Amazon juga? Tidak dibutuhkan. Anda dapat membiarkan Jeff mengelola Amazon dan Anda tidak perlu ikut campur. Anda hanya perlu memperhatikan keuangan dengan cermat. Juga, hubungi semua pemegang saham minor. Saya ingin mendapatkan saham Amazon dari mereka. Jika Jeff sudah mendekati mereka, kami akan menyerah. Jika Jeff tidak berterima kasih kepada Feng Yu, maka Feng Yu pasti akan menyesal seumur hidupnya. Saya mengerti. Oh, apakah Boeing sudah membalas? Bukankah mereka bilang modifikasi helikopter itu cepat? Sudah 3 hari. Kok belum ada kabar? Feng Yu bertanya dengan sedih. Ralph terdiam. Itu modifikasi helikopter dan permintaan Anda juga sama dengan pembuatan helikopter custom. Bahkan jika itu memodifikasi mobil, 3 hari juga terlalu singkat. Aku akan memeriksa dan meminta mereka untuk mempercepat. Feng, kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu. Kirilenko memberi Feng Yu pelukan beruang di bandara New York. Dia melihat Elena dan bertanya-tanya mengapa Feng Yu membawanya. Feng mengatakan dia ingin bertemu dengan analis pasar saya. Kenapa dia membawanya? Wanita, bagi Kirilenko hanyalah mainan. Bahkan jika Feng Yu menyukai wanita itu, dia harus menahannya di rumah. Tidak ada alasan untuk membawanya. Kirilenko hanya datang ke AS untuk waktu yang singkat, tetapi dia telah menaklukkan 3 bintang film AS. Meski mahal, ia merasa bangga bisa menaklukkan mereka. Rasanya seperti memiliki seluruh AS di bawah dia. Kita mau kemana sekarang? Feng Yu bertanya. Ayo makan dulu. Saya tahu sebuah restoran Cina yang menjual bebek panggang Beijing. Anda berada di AS untuk beberapa waktu. Saya yakin Anda merindukan makanan Cina. Saya telah meminta anak buah saya untuk membuat reservasi. Feng Yu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah Kirilenko berbicara tentang Kuan Jude di Chinatown? Ketika mereka sampai di restoran, itu memang Kuan Jude. Feng Yu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Feng, kamu tidak suka restoran ini. Itu adalah Chinatown di depan dan ada banyak restoran Cina. Ayo pergi ke sana dan lihat apakah ada yang kamu suka. Kirilenko melihat Feng Yu menggelengkan kepalanya dan mengira dia tidak senang dengan restoran ini. Kakaki, apakah kamu masih ingat bahwa aku sudah memberitahumu bahwa aku telah berinvestasi di sebuah restoran? Kirilenko melihat papan nama Kuan Jude dan menatap Feng Yu. Dia bertanya, ini adalah restoran yang kamu investasikan. Ayo pergi. Kedepannya, Anda tidak perlu melakukan reservasi apapun jika ingin bersantap di sini. Saya akan memberikan Anda kartu VIP nanti. Feng Yu berjalan di depan bersama Elena. Dia telah tersenyum sejak dia bertemu Feng Yu dan tidak pernah berharap Feng Yu membawanya ke New York bersamanya. Selamat malam Pak, apakah Anda semua sudah membuat reservasi? Pelayan di pintu bertanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Apakah nama manajer Anda Wang Zikuan? Katakan padanya Feng Yu ada di sini. Feng Yu menjawab dalam bahasa Mandarin. Pelayan di pintu tidak tahu Feng Yu adalah salah satu bos restoran. Dia melihat pria muda ini mengenal manajernya dengan namanya dan tahu dia berasal dari Cina dengan aksennya. Dia pikir dia mungkin mengenal manajernya secara pribadi. Selanjutnya, pemuda ini membawa pengawal bersamanya dan tiba di sini dengan mobil mewah. Bapak, Feng, tolong tunggu sebentar. Saya akan memberitahu manajer lantai saya. Setelah beberapa saat, seorang pria gemuk datang berlari menuruni tangga. Dia mengulurkan kedua tangannya ke arah Feng Yu. Manajer Feng, kapan kamu datang? Anda seharusnya menelepon saya dan saya bisa menerima Anda. Ketika manajer lantai memberitahu Wang Zikuan, dia tidak memikirkannya. Mengapa dia harus pergi keluar dan bertemu seorang pria muda? Tetapi ketika dia mendengar nama pemuda itu adalah Feng Yu,
dia melompat dari tempat duduknya dan berlari ke bawah. Staf restoran lainnya tidak tahu tentang Feng Yu. Tapi semua manajer Kuanjude tahu Feng Yu adalah pemegang saham terbesar. Manajer Feng datang ke New York untuk memeriksa mereka. Wang Zikuan belum menerima berita apapun dari markas. Restorannya di sini masih berjalan dengan baik. Mungkinkah seseorang telah menikamnya dari belakang? Wang tua, kenapa aku merasa berat badanmu bertambah lagi? Feng Yu tertawa. Dia pernah bertemu Wang Zikuan sekali di Beijing. Hahaha, kurang olahraga. Wang Zikuan tertawa. Saya membawa beberapa teman untuk makan di sini. Ini adalah sahabat saya, Tuan Kirilenko, dari Rusia. Dia telah mencoba membuat reservasi di sini dan dia memberitahu saya bahwa restorannya selalu penuh. Feng Yu memperkenalkan Kirilenko kepada Wang Zikuan. Senang bertemu denganmu, Tuan Kirilenko. Jika Anda ingin makan di sini di masa depan, mampir saja. Ini adalah kartu VIP restoran kami. Jika saya tidak ada, tunjukkan saja kartu ini dan Anda tidak perlu reservasi apapun. Tanpa Feng Yu mengatakan apapun, Wang Zikuan memberi Kirilenko kartu VIP. Kirilenko mengambil kartu itu dan memberikannya kepada asistennya. Wang Zikuan berbicara terlalu cepat dan Kirilenko tidak mengerti sama sekali. Setelah penerjemah Kirilenko menjelaskan kepadanya, dia tertawa. Saya tidak tahu Feng adalah pemegang saham restoran ini. Saya telah membuat pilihan yang tepat. Wang Zikuan menyajikan hidangan secara pribadi. Dia bahkan menjelaskan berbagai hidangan dan minum 2 gelas alkohol sebelum meninggalkan kamar pribadi. Setelah meninggalkan ruangan, Wang Zikuan menyeka keringat di dahinya. Layanan hari ini harus sempurna. Manajer Feng seharusnya lewat begitu saja dan tidak sengaja ke sini untuk memeriksanya. Sebagai manajer restoran cabang luar negeri, Wang Zikuan mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada rekan-rekannya di Tiongkok. Gaji mereka didasarkan pada keuntungan restoran, dan orang Amerika kaya. Ini juga New York dan keuntungan cabang ini lebih dari 3 kali lipat dari cabang Beijing. Kaki, di mana kantor perusahaanmu berada? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.